Halo semuanya, salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya Anto Bandasok dalam siklus perusahaan dagang untuk kelas 12 semester genap pada tahun pelajaran 2021-2022. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan tentang tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang, di mana kompetensi dasarnya terdiri atas 3.5, menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang, kemudian ranah keterampilan atau 4.5, bagaimana membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Adapun pengertian perusahaan dagang sebagai berikut. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan inti ekonominya membeli barang dagang dari pemasok, kemudian menyimpan dan menjual kembali tanpa merubah bentuk atau tanpa memberi nilai tambah dari barang tersebut. Mari kita lihat proses akuntansi perusahaan dagang dimulai dari tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan tahap pelaporan. Adapun penjelasan siklus akuntansi perusahaan dagang. Tahap pertama adalah tahap pencatatan, dimulai dengan adanya bukti transaksi. Bukti transaksi tersebut dibuat berdasarkan transaksi atau kejadian-kejadian dalam perusahaan. Bukti transaksi adalah bukti tertulis bahwa telah terjadi transaksi keuangan yang digunakan sebagai data awal atau sumber pencatatan dalam akuntansi. Adapun beberapa contoh transaksi yaitu kwitansi, cek, biliet giro, nota, dan faktur. Proses berikutnya adalah membuat jurnal. Jurnal adalah format atau formulasi khusus yang dipakai untuk menganalisis setiap bukti transaksi secara kronologis atau berdasarkan waktu menurut akun, lalu mencatat apakah dalam bentuk debit atau kredit dari akun-akun tersebut. Seluruh transaksi keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, misalnya pembelian atau penjualan barang dagangan, atau potongan penjualan atau potongan pembelian. Dalam perusahaan dagang terdapat dua bentuk jurnal. Satu, bentuk jurnal umum. Dua, bentuk jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat segala jenis transaksi keuangan dalam satu periode. Sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang mengelompokkan akun-akun secara khusus.
Adapun jurnal khusus terdiri atas jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal kas kecil. Langkah berikutnya adalah rekapitulasi. Rekapitulasi adalah penjumlahan secara keseluruhan yang ada pada setiap kolom jurnal serta menetapkan perkiraan akun-akun yang dicatat apakah di debit atau di kredit. Proses berikutnya adalah buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang berisi informasi mengenai saldo pada periode akuntansi. Pada buku besar terdapat buku besar pembantu. Buku besar pembantu berfungsi untuk merinci semua transaksi yang berpengaruh terhadap perkiraan yang terjadi secara rutin dan berulang-ulang. Adapun buku besar pembantu yaitu 1. Piutang dagang, 2. Utang dagang, dan yang ketiga persediaan. Dalam buku besar pembantu memuat daftar saldo yang terdiri atas piutang dagang, utang dagang, dan persediaan. Tahap kedua pada akuntansi perusahaan dagang adalah tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran dimulai dari proses penyesuaian neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar akun buku besar pada satu periode. Neraca saldo bersumber pada nilai akhir setiap saldo buku besar. Langkah berikutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu daftar di mana berfungsi untuk menganalisis dan mencatat akun-akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Proses berikutnya setelah neraca saldo dan jurnal penyesuaian adalah membuat kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja adalah semua transaksi data-data akuntansi yang dipakai untuk membuat laporan keuangan, di mana kertas kerja terdiri atas neraca saldo, jurnal penyesuaian itu sendiri, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Langkah berikutnya membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara, sehingga pada akhir periode tersebut maka nilai-nilai akun nominal bersaldo 0. Akun nominal sendiri yaitu akun-akun yang terdiri atas akun pendapatan dan akun beban. Beban juga bisa disebut dengan biaya. Tahap ketiga adalah tahap pelaporan atau tahap akhir
yaitu tahap pelaporan untuk tahap pelaporan yang terdiri atau dibuat untuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini diperuntukkan kepada para pembuat keputusan, baik di dalam perusahaan itu sendiri maupun di luar, mengenai posisi keuangan dan kegiatan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan sendiri ada 5, yaitu rekonsiliasi bank, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Demikian pembahasan singkat siklus akuntansi perusahaan dagang. Semoga memberi manfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.